yaitu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, saya bahas enggak pernikahannya nanti belajar lah ya. Tapi yang saya bahas itu adalah di syukurnya aja dulu. Orang yang bersyukur ya, orang yang bersyukur ini secara umum akan terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau Anda itu tadi melaksanakan yang 3 itu sudah Anda itu termasuk orang yang bersyukur dan insya Allah akan terhindar dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian syukur yang kedua sebagai bukti sebagai kenapa kita harus bersyukur. Ternyata di dalam syukur itu kalau Anda bersyukur kepada Allah, maka apa yang Anda syukurin itu akan ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu yang kedua itu. Kemudian yang ketiga, dengan syukur ini nah, ini masuk nih sedikit ke jenjang pernikahannya. Kalau sudah Anda mendapatkan jodoh ya, sudah Anda mendapatkan calon istri kan gitu. Jangan berhenti syukur itu di situ. Jangan berhenti. Ya, jangan berhenti. Karena yang namanya perkawinan ini ya, pernikahan ini adalah itu kalau bisa sampai kakek-kakek gitu ya, sampai yaumil, sampai maut lah kalau bisa gitu. Kalau bisa, insyaallah ya kan. Kalau nggak bisa kawin lagi. Kan? Jadi ketika kita sudah sampai di sana, maka harus diwujudkan lagi dengan syukur itu harus optimal. Nah, jadi orang yang bersyukur itu ternyata adalah optimal. Kayak wani. Ya, kenapa dikatakan optimal? Tidak hanya cukup sampai di situ. Nih ada satu kisah, satu dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahasa Indonesia aja, bukan bahasa Arab, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah dijamin, ghufira lahu ma taqaddama bidzambi. Dosa-dosanya Rasul itu sudah dihapus oleh Allah. Sudah jadi calon masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Penghulu sudah dijamin. Tetapi dia itu masih sholat itu, yang namanya Rasulullah itu sholat itu sampai bengkak-bengkak itu kakinya Rasulullah. Maka si Aisyah bertanya, kenapa ya Rasul? Anda itu sudah ghufirallahu ma taqaddama bidzambi. Dosa-dosamu itu sudah dihapuskan dan segala macam. Ngapain lagi sholat dengan sampai bengkak-bengkak kakimu itu gitu. Maka ya Aisyah kata Rasulullah SAW pada istrinya Aisyah katanya, apakah saya nggak boleh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan gitu kan? Jadi artinya begini, kalau Anda itu sudah dapat jodoh, berarti Anda itu harus seterusnya untuk membimbing istri itu gitu loh. Jadi tidak stuck hanya di situ saja. Gitu. Saya sudah dapat nih. Saya sudah punya istri. Kan gitu kan? Kebanyakan orang itu hanya sebatas di situ gitu. Tidak ada sebut dengan dia bersyukur untuk mengaplikasikan yang namanya syukur itu berarti membimbing istrinya. Jadi si Herawati teh calonmu ini nanti bukan hanya sebatas syukur kau sudah dapat dia, tapi Anda itu harus membimbing. Gimana cara membimbing istri? Itu banyak itu kan, tujuannya kan sakinah mawaddah warahmah. Berarti di rumah itu ya bimbinglah istrimu. Anda itu sebagai kepala rumah tangga, powermu itu harus ada. Tahu power kan? Kekuatanmu itu harus ada di sana. Jangan sampai power kita hilang di dalam rumah tangga. Kalau ini yang terjadi dalam rumah tangga, powernya nggak ada. Kenapa? Karena judulnya rumah itu kan, rumah tangga itu adalah sebagai start awalnya ketika untuk membangun masyarakat. Kalau Anda di rumahmu itu sudah mulai startnya bagus, insya Allah kesana akan bagus itu. Contohnya kita lihat ulama-ulama yang banyak, Buya Hamka, itu adalah akibat dari start awalnya di rumah itu bagus. Kita lihat lagi namanya Hatta dan seterusnya itu karena rumahnya itu di start rumah itu dijadikan rumah itu sebagai tarbiyah, sebagai mendidik. Nanti kalau Anda sudah punya anak,
Nah, berarti rumah itu kau jadikan sebagai setat awalnya. Kalau mau jadi seorang pemimpin, ya keluar dari rumah itu, wah tuh subhanallah, keluar dari rumah kita seorang pemimpin, ya kan? Keluar dari rumah kita seorang ulama, keluar dari muka itu seorang yang sukses, seorang menteri, apalah namanya itu kan. Penting orang yang sukses, yang berguna untuk masyarakat. Itu subhanallah, itu adalah setat awal itu dari rumah tangga itu. Jadi kalau rumah tangga itu powernya